Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Adik Sudirman. Di video kali ini, sebagaimana janji saya di video sebelumnya, bahwasannya kita akan latihan TOEFL exercise skill 1 dan 2. Ya, skill 1 dan 2. Kita akan latihan yang ini. Yang mana di video sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari trik menjawab soal TOEFL bagian struktur untuk skill 1 dan skill 2. Kalau skill 1 itu teman-teman sudah belajar tentang subjek dan verb. Ya, ini skill 1. Kemudian di skill 2 teman-teman juga sudah tahu tentang menentukan mana subjeknya. Jadi kita pada waktu itu skill 2 itu adalah object of preposition. Ini flashback saja. Skill 1 dan skill 2 sama-sama menentukan subjek. Sama-sama menentukan subjek. Subjek itu sendiri terdiri atas kata benda, noun, dan kata ganti pronoun. Sementara verb bisa kata kerja utama atau main verb, atau kata kerja bantu atau penghubung namanya linking verb. Bukan kata kerja bantu ya. Kalau kata kerja bantu namanya auxiliary verb. Linking verb. Nah, salah satu linking verb itu adalah to be. Itu saja fokusnya. Sementara di object of preposition itu biasanya ada kata benda yang sebelumnya suka ditempati oleh kata depan preposition. Mana preposition contohnya? Ada to, ada for, ada behind, and many more. Itu flashbacknya. Nah, kali ini kita akan latihan soal. Bentuk soal nyatanya dalam TOEFL. Ada berapa soal di sini? Kita lihat ada 10. Oke. Sebelumnya silahkan seperti biasa teman-teman siapkan alat tulisnya. Nanti kita akan lihat apakah jawaban teman-teman itu sesuai tidak dengan yang kita bahas, atau skill 1 dan skill 2 itu bermanfaat tidak untuk diterapkan pada menjawab soal TOEFL ini. Siap teman-teman? Kita mulai nomor 1 dulu ya. Kita lihat nomor 1 dulu. Ya, kita mulai nomor 1 ya. Tadi Number 1, Mark Twain, bla bla bla, the years after the Civil War, the Gilded Age. Nah, kita analisis dulu mana yang subjeknya, mana yang verbnya. Nih subjek, alhamdulillah ada, maka di sini butuh verb. Ada nggak verb? Years after verb itu bisa kata kerja utama, bisa to be. To be tidak ada, kata kerja utama tidak ada, maka kita butuh verb. Nah, verb itu yang memungkinkan, ini tips juga ya teman-teman semua. Kalau setelah subjek itu yang mungkin untuk bisa diisi itu adalah verb 1 sama verb 2. Itu aja. Fokus verb 1, verb 2, atau to be. To be 1, to be 2 sama was were, Aramis gitu ya. Aramis to be 1, was were, to be 2. Nah, kalau kita lihat di sini dari option A, B, C, and D, mana nih yang termasuk verb 1, verb 2? Ini termasuk, ini termasuk. Maka ini juga verb 1 boleh. Kemudian ada nggak subjeknya? Ada, maka kita hilangkan yang ada subjeknya. Ini hilang. Ada di sini subjek nggak ada? Ini ya, hi aja. Ada nggak di calling setelah subjek? Tidak ada, yang ada itu cuma verb 1 sama verb 2. Maka ini enggak. Oke. Kemudian ada nggak sebelum verb itu calls, bisa juga ini kata benda kalau di sini, karena ada possessive. Nah, berarti ini juga bukan. Kemungkinannya adalah cuma A,
verb itu? Maka jawabannya untuk nomor 1 adalah A. Mark Twain called the years after the Civil War the Gilded Age. Oke? Jawabannya sama nggak? Jadi jawabannya adalah A. Kita coba yang lain. Hapus dulu teman-teman biar fokus. Oke, tadi jawabannya adalah A, yang ini. Karena ini adalah verb 2. Number 2. Early bla 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 to instead of the hooves on their feet. Kita analisis dulu di sini, apakah ada subjek? Tidak ada, maka kita harus cari subjek. Apakah ada verb? Verb itu tadi bisa verb 1, bisa verb 2, bisa to be. Fokus aja ke sini. Ini namanya verb. Verb 1, verb 2, atau to be 1, to be 2. Ternyata tidak ada juga. Maka ini membutuhkan subjek dan verb. Kita lihat di optionnya A, B, C, and D. Ini satu saja nggak mungkin. Karena dibutuhkannya 1 sama 2. Ini kemungkinan bisa. Ada 2 permasalahannya. Apakah subjek di sini? Ternyata tidak. Ini adalah verb. Ini adalah noun. Atau bisa gue subjek. Nggak mungkin. Verb dulu baru subjek. Salah. Ketiga, ada subjek, bisa kata benda. Bisa ada had. Had itu verb 2 dari kata have. Nah, masuk ke sini. Kemungkinan ini. Tapi kita lihat lagi. Juga ada benda, ada have. Nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah C. Mau langkah cepatnya? Kita akan coba langkah cepatnya nih teman-teman. Kita hapus dulu ya. Semuanya dihapus. Misalkan untuk nomor 1, karena syarat verb itu ada 3, bisa verb 1, yang langsung subjek maksudnya ya. Langsung subjek ke sini. Kemungkinan verb 1, verb 2, sama to be 1, to be 2. Kita lihat di sini Mark Twain adalah subjek, di sini butuh verb. Kita lihat ke sini, mana ada nggak verb 1 atau verb 2? Ternyata ini. Tidak mungkin langsung subjek langsung verb ing. Ini nggak mungkin. Nih terkalahkan karena dia sudah ada subjek, maka nggak mungkin double subjek. Ini adalah possessive, nggak mungkin. Maka jawabannya itu. Langkah cepatnya adalah cari aja langsung verb 1, verb 2, atau to be 1, to be 2. Begitu juga nomor 2, early bla bla bla, terus instead of hooves on their feet, tidak ada subjek, tidak ada verb, maka butuh 2 kata. Ini nggak mungkin cuma 1, ini mungkin 2. Permasalahannya mana subjek adalah kata benda, ini bukan kata benda, silang. Kemudian ini kata benda iya, tapi tidak memenuhi syarat. Di sini tidak ada verb ing, maka ini hapus. Maka langsung aja jawabannya adalah C. Itu langkah cepatnya. Ya. Jadi teman-teman, untuk yang nomor 1 jawabannya adalah A, nomor 2 jawabannya adalah C. Lanjut, nomor 3. Bla 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 grow close to the ground in the short Arctic summer. Nah, kita lihat apakah ada subjek. Karena di kosong, tidak ada subjek, maka butuh subjek. Apakah ada verb? Ada, grow. Maka ini kita lihat subjek itu bisa kata benda, bisa kata ganti, pronoun. Lihat, kembali ingat skill 1, skill 2. Kalau ada preposition, maka itu bukan subjek. Ada preposition? Bukan. Terus ini juga bukan. Maka pilihannya antara B sama C. Nah, B sama C karena di sini sudah ada verb. Ada nggak di sini verb atau to be? Nah, ada.
Nah, inilah yang menggugurkan jawaban. Maka jawaban yang benarnya adalah Chandra Plains. Yang B. Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena ini adalah subjek. Tanaman cendera gitu ya. Subjek. Grow close to the ground in the short Arctic summer. Oke. Number 4. In 1867, bla bla bla, Alaska from the Russian for $7.2 million. Nah, kira-kira ada nggak subjeknya? Ini bukan subjek ya, karena ada preposition, maka tidak ada subjek. Terus ada nggak verbnya? Tidak ada to be, tidak ada verb 1, tidak ada verb 2, maka butuh juga verb. Kita analisis. Yang ada preposition itu tergugurkan, yang B gugur karena ada to. Kemudian subjek itu biasanya adalah kata benda dan kata ganti. Di sini verb 1 nggak silang, verb 2 sorry. Ini salah. Yang kemungkinan bisa C atau D. Kita lihat C boleh. Pembelian of. Ada of. Gak mungkin setelah of itu adalah verb. Maka ini salah. Yang di United States purchase. Nah itu di United States itu adalah subjek. Kalau persis itu adalah verb. Ini verb 2. Maka jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Karena ada subjek dan ada verb. Gitu. Jadi skill 1 sama skill 2 itu tinggal analisis mana subjek, mana verb, mana subjek, mana verb. Kalau ada preposition itu bukan subjek. Nah, subjek itu sendiri bisa kata benda, bisa kata ganti. Verb itu sendiri biasanya setelah subjek itu verb 1, verb 2, to be. To be 1, to be 2. Bisa was, bisa were, to be 2-nya. Bisa are, am, is, to be 1-nya. Tapi jarang are, am, is, am itu jarang. Biasanya ada are, ada is, was, sama were. Well, gimana teman-teman? Sampai nomor 4, betul? Udah betul 4? Jangan nyerah, kalau masih salah, masih ada nomor 5. Between 1725 and 1750, New England witnessed an increase in the specialization of. Nah, kalau ini beda. Kita lihat ada subjeknya ada verbnya ada, ini objeknya ada. Maka ini caranya adalah pengetahuan kita kalau ada of biasanya diikutin oleh kata benda. Of itu diikutin oleh kata benda. Nah, dari option ini A, B, C, or D, mana nih yang termasuk kategori kata benda? Ciri kata benda itu bisa singular, bisa plural. Kalau plural biasanya tambah S atau IS. Oke ya, singular, plural. Biasanya juga hal yang lainnya biasalah countable, uncountable, dan sebagainya. Kita lihat yang E, occupations. Ada kemungkinan, kita save dulu. Occupies, ini verb 1. Tidak, karena of itu pasti diikuti kata benda. Ada day, occupied, ini juga verb, nggak mungkin. Ini juga ada subjek, ada verb. Wah, maka setelah of itu kata benda, hanya A yang memenuhi. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita hapus dulu biar nggak pusing. Now we are going to number 6. Oke, number 6. The large carotid artery bla 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 to the main parts of the brain. Apakah ada subjeknya?
Ini subjeknya. Apakah ada verb? Tidak ada. Kita butuh verb. Butuh verb 1, verb 2, to be 1, to be 2. Kita lihat di sini untuk nomor 6 ada verb ing? Nggak mungkin. Ada to be boleh, tapi di sini ada subjek, maka nggak mungkin. Ini juga verb passive voice. Nah, di sini udah ada artery, ya kan? Udah ada subjek, maka tidak butuh subjek lagi. Nah, yang D itu ini subjek lagi. Ini verb. Jadi kemungkinan yang jawabannya adalah artery carries, ya ini verb 1. Maka jawabannya adalah C. The large carotid artery carries blood to the main parts of the brain. Oh iya. Kita juga kalau kosakatanya banyak bisa juga langsung mengartikan. Jadi yang make sense. Karena si yang D itu kan kemungkinan bisa. Cuma ketika diartikan ke bahasa Indonesia, yang C yang benar. Oke. Number 7. Silahkan teman-teman isi dulu A, B, C, or D. Sebelum kita bahas. Bla 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 radio as the first practical system of wireless telegraphy. Sini apa yang tidak ada? Apakah ada subjek? Tidak ada, berarti butuh subjek. Apakah ada verb? Verb 1, verb 2, verb to be 1, to be 2? Tidak ada, maka butuh subjek dan butuh verb. Kita lihat recognize development. Kalau development itu kata benda. Ini pengembangan recognize ini possessive. Berarti bukan yang A. Karena dia juga tidak ada verb. Yang kedua, yang B, the development by Marconi juga tidak ada verb. Salah. Developing Marconi juga tidak ada verb. Salah. Nah, ini subjek Marconi, developed ini verb. Maka subjek dan verb jawabannya adalah D. Number 7 jawabannya adalah D. Ya, padahal kalimatnya banyak nih. Kita fokusnya ke sini aja. Itu kalau langkah cepatnya. Jadi kalau langkah cepatnya misalkan kita hapus dulu. Misalkan di sini bla 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 radio. Nah, kita lihat ada nggak subjeknya? Subjek tidak ada, verbnya tidak ada. Langsung fokus aja mana subjek, mana verb. Nah, kan subjek itu harus kata benda dan kata ganti. Verb itu tadi itu ya. Verb 1, verb 2 to be. Development bukan. Ini juga tidak ada verb, tidak ada verb, tidak ada verb. Nah, ini ada. Langsung di. Itu langkah cepatnya. Jadi, karena mengerjakan soal ini 12 detik. Mengerjakan soal ini per soalnya. 1 sampai 15. Oke, teman-teman, sudah jelas? Kalau udah jelas, kita lihat nomor 8. In 1975, the first successful space probe to bla 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 beginning to send information back to the Earth. Kita lihat apa nih yang ada? Adanya adalah subjek. Ya kan? Terus kemudian apa lagi? Apakah butuh verb? Iya, butuh verb. Terus apakah misalkan ada membutuhkan preposition dan lain sebagainya? Enggak lah, ya. Jadi untuk yang nomor 8 ini to itu preposition itu bisa diikuti oleh beberapa. Bisa diikuti oleh noun. Ya, bisa juga diikuti oleh verb 1 namanya to infinitive. Kita lihat yang kata benda dulu, yang ke Venus.
ya. Kita lihat Venus. Ini permasalahannya, mana verbnya? Nah, tidak ada. Kemudian ini ngomongin tentang tuh ya. Ini juga sama Venus, tapi tidak ada verb. Salah. Ini yang C kemungkinan betul, yang D kemungkinan betul karena ada verb. Cuma permasalahannya di sini yang D itu double subject. Ya, Venusnya it. Harusnya kan semua satu saja. Maka yang D itu salah. Jawaban yang betul adalah in 1975, the first successful space probe to Venus was beginning to send information back to Earth. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nah ini poinnya. To itu bisa diikuti oleh kata benda, bisa diikuti oleh verb 1, namanya to infinitive. Nah di sini diikuti oleh kata benda. Oke. Number 9. Semoga teman-teman semua dari ke-8 soal tadi sudah betul, ya minimal setengahnya aja 4 gitu. Syukur-syukur betul semua. Karena ini diulang-ulang terus, lihat aja video skill 1 sama skill 2, praktekkan di sini sampai betul-betul paham. Tidak hanya benar, tetapi juga paham kenapa isinya A, B, C, or D gitu. Kita harus paham alasannya. Number 9. The two beaches resort bla 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 Arkansas are Hot Springs and Eureka Springs. Nah, kira-kira apakah ada subjeknya? Two beaches resort. Apakah ada verbnya? Ternyata subjeknya kurang. Terus karena di sini ada 2, di sininya resort, berarti ini kurang nih. Ya, ini pasti adjektif, keterangan yang menjelaskan kata benda. Maka betul subjek. Kemudian apakah ada verbnya? Ada nih. Are. Maka yang dibutuhkan adalah subjek. Yang dibutuhkan adalah subjek. Jangan verb. Nah, tugas kita adalah mengeliminate yang dalam option itu yang ada verbnya. Oh, ini ada verbnya, ini ada verbnya. Oke, maka pilihannya antara A and B. Nah, A and B, kalau in saja, maka do-nya ini tidak ada pasangan, tidak agreement. Kalau resort kan singular, sedangkan ini adalah 2, maka harus plural. Nah, ini adalah towns. Jadi, the two biggest resort towns in Arkansas are Hot Springs and Eureka Springs. Jadi ada 2 towns, plural. Maka jawabannya adalah B. Bravo, ya. Jawabannya adalah B, yang towns in. Terakhir, number 10, NASA Lyndon B. Johnson Space Center, bla bla bla, control center for the Mercury, Gemini, and Apollo space flight. Kita lihat apakah ada subjeknya. Ada ini. Pusat luar angkasa si Johnson, ya kan, di NASA. Apakah ada verbnya? Verb itu biasa verb 1, verb 2 sama to be. Verb 1 tidak ada, verb 2 tidak ada, to be tidak ada. Maka ini kita cari verb. Nah, cari verb, subjek sudah ada, maka kita eliminate yang ada subjeknya. Maka kemungkinan C sama D. Nah, ternyata D itu tidak ada verbnya. Ya. Dan dia kalau yang C tidak ada subjeknya. Nah, subjeknya sudah ada di kalimat, maka jawabannya adalah yang C. Oke. Jadi teman-teman, demikian tadi latihan kita untuk soal-soal TOEFL bagian skill 1 sama skill 2 untuk structure section. Langkah-langkah cepatnya tadi juga sudah diberikan. Sekali lagi fokus saja kepada subjek dan verb dan ciri-cirinya. Saya akan ulangi
langkah cepatnya adalah subjek terdiri atas noun sama pronoun, verb terdiri bisa diikuti langsung setelah subjek itu adalah verb 1, verb 2 sama to be. To be pun dibagi lagi menjadi to be 1 sama to be 2. Misalkan untuk nomor 1 kita lihat di sini membutuhkan verb. Bisa langsung saja. Karena ini memenuhi kan verb 2. Verb in salah. Ini ada subjek, ini noun. Salah. Itu langkah cepatnya. Kemudian yang kedua, langkah cepatnya adalah ini butuh subjek dan butuh verb. Ini salah cuma satu, ini juga salah karena depannya adalah verb. Nah ini juga salah karena having, maka jawabannya adalah Charlie. Kemudian nomor 3. Nomor 3 nggak ada subjek, maka ini butuh subjek karena verbnya sudah ada. Subjek, noun sama pronoun. Ingat di skill 2 itu ada object of preposition. Kalau ada preposition berarti itu bukan subjek. Nah ini bukan, ini juga bukan. Nah ini sudah ada verb, ini sudah ada verb, nggak mungkin, maka salah. Langsung aja jawabannya adalah yang B atau bravo. Kemudian yang nomor 4, ini langkah cepat ya. Ini apa di sini ya? Butuh subjek dan butuh verb. Nah butuh subjek itu tadi udah ada ya, noun sama pronoun. Maka ini nggak mungkin. Ada to, nggak mungkin. Ada lagi di sini genitive stage bercase of. Nah of itu biasanya diikuti oleh kata benda. Juga nggak mungkin, langsung aja. Ini subjek, ini verb, maka jawabannya adalah D. Nomor 5, apakah ada subjek? Ada. Apakah ada verb? Ada. Maka ini pelengkap aja. Pelengkap itu cirinya ada of. Of itu diikuti oleh kata benda. Di antara kata benda, itu ada akhiran ion, itu adalah ciri-ciri dari kata benda. Ini subjek hapus, ini subjek hapus, ini verb, maka jawabannya adalah A. Itu langkah cepatnya. Kemudian nomor 6, apakah ada subjek? Ada. Maka yang dibutuhkan adalah verb. Kalau verb, fokus verb 1, verb 2 sama to be. Lihat aja, nggak ing, tidak mungkin. Ini juga ada, tapi ada subjek, nggak mungkin double subjek. Nah, ini juga sama. Nomor 6, ini ada subjek. Maka yang dibutuhkan adalah verb. Jawabannya adalah C. Carries blood. Number 7. Bla bla bla, radius device particle system of wireless telegraphy. Berarti yang dibutuhkan itu adalah subjek. Apakah ada verb? Nggak ada. Maka yang dibutuhkan adalah subjek dan verb. Ingat subjek dan verb. Men itu ciri dari kata benda. Apostrophe S ciri dari posesif. Maka ini bukan. Ya, karena yang dibutuhkan subjek dan verb. Terus ada men juga sama by. Ini juga tidak ada verb 1, verb 2 sama to be, bukan. Developing di awal mereka ini juga bukan, karena ini gerund, ini juga kata benda dan tidak ada verb. Nah ini developing verb 2 sama mereka ini itu subjek, maka jawabannya adalah delta. Kemudian nomor 8, kita lihat ada to. Nah to itu bisa diikutin oleh kata tadi itu bisa juga to infinitive, ya bisa juga kata benda. To infinitive itu adalah kata kerja. Nah kita lihat di sini untuk nomor 8, to ini subjeknya tidak ada, to be-nya juga atau verb-nya juga tidak ada, maka Venus salah karena cuma satu. Ini juga nggak, to finish the beginning kan nggak mungkin. Nah ini subjeknya 2, nggak mungkin, maka jawabannya adalah C. Kemudian nomor 8, the two biggest resort. Resort nggak mungkin sebagai kata benda karena di sininya ada to, maka ini adalah kata sifat.
adjective, walaupun statusnya kata benda, tapi di sini dalam kalimat ini sebagai adjective to modify a noun. Nah, di sini butuh noun. Setelah butuh nouns, apakah ada verbnya? Ada ini, maka jangan lagi nyari verb. Noun. Nah, in bukan karena dia bukan nouns. Ini bukan karena sudah ada are, nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Maka jawabannya adalah B, karena kata benda. Kata benda dan preposition. Terakhir, nomor 10, langkah cepatnya adalah apakah ada subjek di sini? Ada, ini center. Apakah ada verb? Tidak ada, maka butuh verb. Verb itu terdiri atas verb 1, verb 2, sama to be 1, to be 2. Ada subjek nih, hapus. Ya, yang A, yang B, karena subjeknya double, ada it. Terus, kalau the mana verbnya? Tidak ada. Ya, maka jawaban yang dibutuhkan adalah verb. Verb itu terdiri atas verb 1, verb 2, sama to be. Kebetulan ini adalah to be 2 untuk singular, karena center itu singular. Maka jawabannya C. Baiklah teman-teman, itu tadi langkah cepatnya. Teman-teman bisa pelajari lagi dengan cara diulang-ulang video ini. Dan jangan lupa praktek. Ya, jangan lupa dipraktekkan. Selain betul, juga paham. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di skill berikutnya atau di latihan TOEFL berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.